Hai student, hari ini kita belajar tentang CADD atau Computer Aided Drug Design. CADD ini adalah salah satu subtopik dalam mata kuliah kimia medisinal yang membahas tentang in silico komputasi. Jadi Computer Aided Drug Design ini fokus pada docking, molecular modeling, dan virtual screening. Ada 3 tipe drug design yang melibatkan sistem komputasi. Di antaranya pertama, kita mengenalnya sebagai rational drug design. Kemudian yang kedua adalah structure based drug design. Lalu yang ketiga adalah intelligent drug design. Apa sih manfaat dari CADD? Berpuluh-puluh tahun yang lalu sebelum komputer ditemukan, proses penemukan obat dimulai dari screening, isolasi, karakterisasi, uji efektivitas, uji preklinik, sampai uji klinik itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Biasanya sampai 12 tahun dan menghabiskan anggaran lebih dari 300 miliar dolar Amerika untuk satu obat. Sehingga jika ditinjau dari waktunya, tanpa bantuan komputer pada waktu itu, traditional drug development itu membutuhkan waktu yang lama dan mahal prosesnya, termasuk boros dan kadang-kadang melibatkan intellectual property. Setelah komputer ditemukan, maka proses drug discovery menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Itu tentu saja karena di dalam menggunakan sistem komputer, maka target protein dari obat itu mudah sekali untuk dikenali. Jadi spesifik targetnya itu cepat ditemukan, sehingga mudah sekali untuk melakukan ikatan antara obat dan reseptor. Kemudian cepat, murah, dan tentu memiliki high success rate dibandingkan dengan traditional drug development. Baik, mari kita lihat sejarah dari CADD ini. Jadi diawali di tahun 1900, pertama kali ditemukan konsep lock and key oleh E. Visser tahun 1894 dan oleh P. Ehrich pada tahun 1909. Jadi konsep lock and key ini serupa atau dianalogikan dengan ikatan antara reseptor dan obat, di mana kunci itu dianalogikan sebagai ligannya atau obatnya, sedangkan lubang kunci pada kusen pintu itu dianalogikan sebagai reseptor, di mana jika kunci itu memiliki ukuran yang tepat atau pas di dalam lubangnya, maka pintu akan dapat dibuka. Sehingga jika struktur kimia obat yang ada pada ligan itu memiliki ukuran atau stereokimia yang pas, ketika menemui reseptor, maka efek terapeutik berpeluang untuk dicapai. Kemudian pada tahun 1970 ditemukanlah konsep KISAR atau Quantitative Structure Activity Relationship, di mana pada waktu itu keterbatasannya hanya berlaku untuk 2 dimensi dan menggunakan analisis retrospektif. Tahun 1980 mulai ditemukan CADD, di mana diperkenalkanlah ilmu biologi molekuler, kemudian instrumen NMR dan kristalografi X-ray untuk mengelusidasi struktur yang diteliti. Selanjutnya ditemukan molecular modeling, termasuk metode-metode komputer grafik. Di awal tahun 1990, mulailah berkembang beberapa proyek, di antaranya proyek Human Genome, bioinformatik untuk melihat kekerabatan di antara kromosom-kromosom pada struktur protein. Kemudian diperkenalkan combinatorial chemistry atau sintesis kilat, dan juga diperkenalkan high throughput screening. Screening yang menggunakan sistem komputasi dengan proses yang cukup cepat. Bagaimana CADD itu bekerja?
Jadi yang pertama dilakukan adalah identifikasi target dulu, di mana ilmu yang digunakan pada saat mengidentifikasi target yaitu ilmu genetik, ilmu biologi molekuler, dan bioinformatik. Lalu setelah itu, penentuan struktur dapat dilakukan menggunakan instrumen kristalografi X-ray dan NMR, dan juga beberapa spektroskopi lainnya untuk proses karakterisasi. Setelah itu kita bisa melakukan computer aided drug design dan bersamaan dengan proses biological assay, di mana untuk computer aided drug design ini kita bisa melakukan modeling atau pemodelan pada molekul, sementara uji-uji assay itu dapat dilakukan dengan proses high throughput screening. Setelah itu, proses selanjutnya adalah sintesis kimia yang melibatkan tentu combinatorial chemistry. Selanjutnya diteruskan dengan clinical trial. Adapun software-software yang biasanya digunakan untuk proses molecular modeling di dalam CADD, di antaranya adalah untuk tujuan umum, misalnya untuk pemodelan secara umum menggunakan molekul ukuran kecil dan ukuran besar, itu kita menggunakan dynamic dan multifunctional program. Selanjutnya untuk melihat orbital molekul dan menghitung mekanika kuantumnya, kita bisa menggunakan kalkulasi kimia kuantum. Lalu untuk program visualisasi itu biasanya kita menggunakan molecular graphic. Software untuk general purpose molecular modeling diantaranya Amber, Midas Plus, CHARM, QuantaCharm, Insight atau Discover, Sibyl, ESSEP, dan MM3. Juga dapat digunakan Alchemy 3, Chem 3D Pro, Desktop Molecular Modeler, Molecular Modeling Pro, dan PC Model. Jadi ini sangat banyak tersedia, baik berbayar maupun yang tidak berbayar. Nah, untuk data analisis tentu kita menggunakan instrumen ya pada saat sudah melakukan proses docking itu sendiri. Sedangkan secara teoritis yang mesti dipahami adalah bagaimana energi molekul, bagaimana dinamika molekul, dan bagaimana merekognisi atau mengenali molekul melalui bentuk-bentuk ligan dan proses drug design-nya. Ini adalah gambar skematis tentang bagaimana obat atau ligan bekerja ketika menemui reseptor. Jadi kita anggap bahwa yang berwarna biru ini adalah reseptor, di mana reseptor itu akan menyiapkan tempat-tempat yang khusus, atau yang pada pertemuan sebelumnya Ibu menyebutnya sebagai binding region. Misalnya tempat yang khusus untuk menampung atau menerima senyawa-senyawa khusus yang bekerja secara lipofilik, contohnya misalnya sikloheksan, bensin aromatis, itu ada tempatnya tertentu. Kemudian tempat Harbon akseptor atau daerah Harbon akseptor itu juga mampu menerima senyawa-senyawa yang sesuai, misalnya senyawa hidroksil. Kemudian ada juga daerah yang tersedia untuk Harbon donor, di mana pada Harbon donor ini senyawa-senyawa karbonil misalnya atau senyawa keton itu dapat terikat. Jadi ini gambar atau visualisasi dari bagaimana obat itu masuk ke dalam reseptor, di mana obat itu selalu memiliki struktur kimia yang pasti, minimal tunggal ya struktur kimianya, dan harus bekerja pada reseptor yang spesifik. Itu definisi dari obat sintetik dan memang bekerjanya itu akan pasti pada reseptor tertentu. Jadi misalnya struktur kimia yang digambarkan secara skematik di sini otomatis akan terbagi lagi menjadi gugus farmakofor dan gugus-gugus yang hanya menjadi penghubung antara reseptor maupun dengan ligannya. Nah, ini mungkin nanti dijelaskan di materi stereokimia berikutnya. Adapun software yang kita gunakan untuk melihat fit noun compounds itu adalah
dock, kemudian autodock, dan Monte Carlo. Ini adalah, flow chart dari, bagaimana ketika kita melakukan proses docking. Jadi docking itu selalu dimulai dengan, eee, melakukan screening secara virtual, jadi sekian ratus bahkan ribuan obat atau bahan aktif obat, baik dia bahan alam maupun bahan sintetik bisa kita, seleksi. Misalnya dari 150.000 yang menjadi hit compound nanti yang, terlihat aktif pada atau terlihat, terikat dengan baik pada reseptor itu akan terseleksi menjadi 2.000 sampai 3.000 misalnya. Lalu setelah itu terakhir akan terseleksi 100 dan pada akhirnya senyawa-senyawa yang, eee, terseleksi dengan baik itu akan, dengan mudah kita lakukan uji eksperimental, misalnya uji in vivo, toksisitas, efektivitas, dan seterusnya. Nah, senyawa-senyawa yang telah terseleksi dan, telah memiliki afinitas tadi itu kita sebut sebagai lead compound atau senyawa penuntun. Ini adalah contoh senyawa sintetik TJU103, yang ketika dilakukan docking pada reseptor tertentu ternyata aktif atau terikat dengan afinitas yang baik pada CDR3 loop. Nah ini, proses screening-nya itu dari 150.000, 41, sampai 4, lalu kemudian akhirnya terseleksilah TJU103 yang ternyata merupakan, eee, senyawa yang bisa bekerja pada CDR3 loop. Namun jangan dulu, eee, yang perlu kita lihat ini baru binding affinity, jadi belum binding activity. Sehingga untuk melihat apakah benar dia aktif sebagai inhibitor, sebagai modulator, atau sebagai stimulator pada CDR3 loop itu perlu dilakukan uji eksperimental atau uji assay secara biologi, misalnya in vitro dan in vivo. Gambar di kiri ini memperlihatkan struktur kimia atau kita sebut ligan, sedangkan gambar kanan, gambar yang lebih kompleks, berwarna biru dan abu-abu ini adalah struktur protein atau target reseptor. Sedangkan yang kecil berwarna hijau ini adalah, penampakan, 3 dimensi dari struktur yang ada di sebelah kiri. Jadi secara kasat mata kalau kita lihat biasanya struktur kimia itu ukurannya jauh lebih kecil dan ketika terjadi ikatan pada reseptor, ia akan bekerja atau bergerak menemui, sisi-sisi reseptor yang membutuhkannya. Demikian, materi hari ini, jadi nanti kita akan lanjut lagi ke materi stereokimia. Terima kasih atas perhatiannya.